Kalau kita bicara soal ekonomi, apa sih yang biasanya terlintas di pikiran Anda? Mungkin angka-angka atau grafik yang rumit? Gimana kalau saya bilang, sejarah ekonomi itu sebetulnya sebuah drama besar? Ya, sebuah drama ide-ide raksasa yang saling beradu, di mana para pemikir paling brilian sepanjang zaman berdebat tentang satu hal. Gimana sih cara terbaik untuk membangun dunia kita? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah soal kepala dingin hati hangat. Terus kita sambut kedatangan tangan tak terlihatnya Adam Smith. Gak berhenti di situ, kita lanjut ke kritik-kritik pedas buat kapitalisme, lalu terjun ke perdebatan sengit soal krisis dan kendali di abad ke-20. Dan terakhir kita lihat tantangan masa kini, soal pikiran, uang, dan ketimpangan. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin teori-teori yang bikin pusing, kita harus jawab satu pertanyaan dulu nih. Sebetulnya, apa sih masalah inti yang mau dipecahkan sama semua ekonom di dunia ini? Dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ada kutipan keren banget dari ekonom Alfred Marshall yang kayaknya pas banget buat jawab ini. Dia bilang, seorang ekonom itu butuh dua hal, kepala yang dingin dan hati yang hangat. Maksudnya apa? Kepala dingin itu buat analisis yang logis, yang objektif, nggak pakai emosi. Tapi, hati yang hangat itu penting supaya kita selalu ingat kalau semua kebijakan ini ujung-ujungnya berdampak ke manusia. Dan semua itu, semua teori ekonomi yang rumit, sebenarnya cuma bermuara pada satu masalah super simple tapi universal, kelangkaan. Intinya, kita nggak bisa punya semua yang kita mau, sumber daya terbatas, tapi keinginan kita, wah nggak ada batasnya. Makanya, kita dipaksa untuk memilih. Nah, dengan konsep kelangkaan ini sebagai fondasi, sekarang kita masuk ke arena perdebatan akbar yang pertama. Ini momen di mana sebuah ide revolusioner muncul dan langsung menantang cara semua orang mikirin soal kekayaan. Dan pemicunya? Seorang pemikir legendaris, Adam Smith. Jadi waktu itu ada dua kubu. Di satu sisi ada kaum merkantilis. Buat mereka, negara kaya itu artinya negara yang punya banyak tumpukan emas dan perak. Simple. Tapi, datanglah Adam Smith dengan ide yang benar-benar beda. Menurut dia, kekayaan sejati itu bukan soal menimbun emas, tapi soal seberapa banyak barang dan jasa yang bisa diproduksi oleh suatu negara. Dan semua itu, katanya, diatur oleh sesuatu yang ajaib, sebuah tangan tak terlihat. Ini dia nih ide kuncinya Smith. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi dia percaya kalau masyarakat itu justru dapat manfaat paling besar saat setiap orang, mulai dari tukang roti, pembuat bir, sampai kita semua fokus mengejar kepentingan diri sendiri. Kok bisa? Nah, ini yang menarik. Smith ngasih contoh yang gampang banget dimengerti, pabrik jarum pentul. Bayangin deh, kalau satu orang bikin jarum dari awal sampai akhir, paling dia cuma bisa bikin beberapa biji sehari. Tapi, kata Smith, coba deh dibagi-bagi tugasnya. Satu orang khusus narik kawat, satu lagi khusus meruncingkan ujungnya, yang lain pasang kepalanya. Hasilnya, wow, sekelompok kecil pekerja itu bisa menghasilkan ribuan jarum pentul. Inilah keajaiban dari spesialisasi atau pembagian kerja. Produktivitas meroket. Oke, ide Smith ini terbukti dahsyat. Kapitalisme menciptakan kekayaan dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Pabrik-pabrik bermunculan, kota-kota tumbuh pesat. Tapi, di balik semua kemilau itu muncul suara-suara sumbang. Suara-suara yang bilang kalau ini bukan cerita tentang harmoni, ini cerita tentang eksploitasi. Kalau Adam Smith melihat pasar sebagai sebuah orkestra yang harmonis, nah datanglah Karl Marx yang melihatnya sebagai medan pertempuran. Menurut Marx, ada konflik mendasar antara pemilik modal, kaum kapitalis, dan para pekerja. Dia bilang, keuntungan yang didapat para kapitalis itu pada dasarnya adalah nilai lebih dari kerja keras para buruh yang tidak dibayarkan. Wah, ini pandangan yang 180 derajat berbeda. Dan Marx ini bukan cuma kritikus yang nulis di Menara Gading ya. Dia itu seorang revolusioner. Dia nggak cuma mengkritik kapitalisme, dia menyerukan penggulingannya. Baginya, seluruh sejarah manusia itu adalah sejarah perjuangan kelas, dan dia yakin banget pada akhirnya kaum pekerjalah yang akan menang. Nah, pertempuran ideologi antara Smith dan Marx ini jadi makin nyata saat kita masuk ke abad ke-20. Dunia dihantam krisis ekonomi yang luar biasa parah, yang bikin semua orang jadi bertanya-tanya. Sebenarnya sistem mana yang benar? Haruskah kita percaya sama tangan tak terlihat dan membiarkan pasar bekerja? Atau haruskah pemerintah turun tangan dan mengambil alih kendali? Puncaknya adalah depresi besar. Bayangan, 25% angkatan kerja di Amerika Serikat jadi pengangguran.
1 dari 4 orang kehilangan pekerjaan. Ini bukan lagi sekadar resesi, ini bencana. Jelas banget model ekonomi yang ada waktu itu udah nggak berfungsi. Dan dari puing-puing krisis inilah lahir dua raksasa pemikiran ekonomi modern yang saling berhadapan. Di satu sudut ada John Maynard Keynes. Dia bilang ekonomi itu bisa macet dan pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus belanja besar-besaran untuk mengisi kembali bak mandi ekonomi. Di sudut lain ada Friedrich Hayek. Dia bilang, tunggu dulu, justru campur tangan pemerintah itulah yang berbahaya. Itu adalah jalan menuju perbudakan yang akan menghancurkan kebebasan individu. Metafora bak mandi dari Keynes ini jenius banget. Coba bayangin ekonomi itu kayak bak mandi yang lagi diisi air. Belanja dan investasi itu keran yang ngisi air. Nah, tabungan itu ibarat lubang pembuangan. Kalau orang-orang terlalu banyak nabung dan gak mau belanja, airnya bocor keluar lebih cepat daripada yang masuk. Level air di bak, alias aktivitas ekonomi, turun. Itulah resesi. Solusi Keynes, pemerintah harus nyalain keran tambahan, yaitu belanja pemerintah buat ngisi baknya lagi. Oke, perdebatan antara Keynes dan Hayek ini mendominasi pemikiran ekonomi selama puluhan tahun. Tapi dunia terus berubah kan? Seiring waktu, para ekonom mulai sadar ada pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terjawab, yang menantang asumsi-asumsi paling dasar. Dan inilah yang membawa kita ke percakapan ekonomi di zaman kita sekarang. Salah satu pertanyaan terbesarnya adalah, emang kita ini beneran makhluk yang rasional? Selama ini kan ekonomi klasik berasumsi kita selalu membuat keputusan logis. Tapi, benarkah begitu? Nah, muncullah bidang baru yang disebut ekonomi perilaku, dipelopori oleh orang-orang seperti Daniel Kahneman. Mereka membuktikan kalau keputusan kita itu sering banget dipengaruhi bias, emosi, dan jalan pintas mental. Kita lebih takut rugi daripada senang untung misalnya. Di saat yang sama, isu lain yang makin santer dibicarakan adalah soal ketimpangan. Berkat penelitian ekonom seperti Thomas Piketty, kita jadi punya data yang jelas. Lihat saja ini, di tahun 70-an, 1% orang terkaya di AS dapat sekitar 10% dari total pendapatan. Tapi di tahun 2010-an, angkanya melonjak jadi 20%. Porsi kue yang mereka ambil jadi 2 kali lipat lebih besar. Ini fakta yang nggak bisa diabaikan. Piketty bahkan punya hukum yang terkenal. R lebih besar dari G. Kedengarannya rumit, tapi idenya simpel banget. R itu tingkat keuntungan dari modal atau investasi. G itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan pertumbuhan gaji kita semua. Kalau R lebih besar dari G, artinya kekayaan orang-orang yang sudah kaya akan tumbuh lebih cepat daripada kekayaan orang kebanyakan. Secara alami, tanpa ada intervensi, kesenjangan akan terus melebar. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari tangan tak terlihatnya Smith, revolusi pekerjanya Marx, sampai bak mandi bocornya Keynes, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Terus, buat apa sih semua ini? Kenapa kita harus repot-repot peduli sama semua perdebatan para ekonom ini? Jawabannya, menurut saya, bukan untuk mencari satu teori juara yang bisa menjawab semuanya. Nggak ada itu. Tujuannya lebih kayak ngumpulin satu set perkakas. Setiap pemikir, setiap ide, itu ngasih kita alat baru. Alat yang berbeda-beda untuk memahami dan membongkar masalah-masalah super kompleks yang kita hadapi sekarang. Dan kita benar-benar butuh semua perkakas itu. Coba lihat tantangan di depan kita. Krisis keuangan yang bisa datang kapan saja. Ketimpangan yang makin parah. Pemanasan global yang mengancam planet kita. Sampai gimana caranya membangun dunia yang adil buat semua bangsa. Ini bukan lagi soal teori di buku. Ini nyata. Ini membentuk hidup kita. Sejarah ekonomi ini ngajarin kita satu hal penting. Nggak ada jawaban tunggal yang gampang. Tapi dengan memahami semua perdebatan ini, kita jadi lebih siap. Bukan cuma para ekonom, tapi kita semua. Kita jadi lebih siap untuk ikut dalam percakapan yang paling penting. Dunia seperti apa sih yang sebenarnya ingin kita bangun bersama-sama?